kalian seller pemula dan pengen jadi top seller, harus ngapain sih? Gue tahu mungkin lu udah kayak pernah nonton banyak video, mungkin lu udah cobain ini itu, tapi kayak penjualan stuck mulu gitu. Oke, gue mau kasih beberapa tips penting yang mudah dipraktekin dan bisa lu lakuin sekarang supaya kalian bisa jadi top seller. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Gitu ya. Jadi apa sih yang harus dilakuin biar kita bisa jadi top seller? Ini ngomong-ngomong salah satu isi dari materi yang gue bahas juga di buku 0 sampai 1 juta US dollar ini. Jadi ini buku ini diambil dari pengalaman gue waktu itu ngembangin salah satu brand di TikTok Shop, dan dia dalam 6 bulan itu benar-benar tembus penjualan total 1 juta US dollar. Jadi kayak 15 miliar gitu loh. Segede gitu dalam 6 bulan. Terus apa sih yang dilakuin? Nah, sebelum gue bahas apanya, yang perlu kalian ngerti adalah ada 3 hal penting yang lo perlu tahu sebelum lo main di TikTok Shop atau di Tokopedia, Shop Tokopedia ini ya. Pertama, kebiasaan orangnya itu adalah mereka tuh orang-orang yang suka impulse buying. Contoh gini, lo tau gak sih waktu TikTok Shop dulu pernah tutup? Ingat ya semua ya. Itu kan semua pasti berpikir kayak, wah ini omset online tuh pindah nih ke kompetitornya. Kebetulan gue ada kesempatan ngobrol dengan direktur dari kompetitor TikTok Shop itu sendiri gitu ya. Dan ketika gue ngobrol, gue tanya, wah rame dong gitu kan. Senang nih lo TikTok Shop tutup, omset lo pasti naik dong. Terus dia bilang, enggak juga loh, ternyata ketika mereka tutup, omsetnya nggak pindah. Kita memang naik, tapi naiknya memang naik yang wajar. Bukan naik 2 kali lipat gitu. Nah di situ, itu langsung kayak, hah? Gila juga ya, TikTok Shop itu benar-benar bisa bikin orang yang nggak beli jadi beli. Terus setelah mereka ke TikTok Shopnya nggak ada, ya udah orang-orang nggak belanja aja gitu, stop aja gitu. Segila itu, sehebat itu. Jadi mereka tuh ngandelin banget yang namanya impulse buying, dan impulse buying itu juga ke-influence sama beberapa macam. Yang pertama itu adalah live shopping. Jadi gini, dalam beberapa bulan terakhir ini gue lagi kerja sama TikTok intens banget. Bahkan beberapa petinggi TikTok yang dari China kita sering kontakan gitu kan, dan mereka tuh lagi mau menargetkan kita di MEA sebagai salah satu top agency, top MCN buat nempel level yang lebih tinggi lagi, karena menurut mereka kita bisa sampai levelnya sampai level yang jauh lebih tinggi gitu. Kita masih bisa terus berkembang, room kita buat growth masih banyak. Terus salah satu hal yang mereka itu sering bahas ke gue adalah tentang live streaming atau live shopping gitu ya. Gue tuh ngerasa kayak gini loh, banyak kreator di TikTok itu kalau misalnya yang mau live shopping itu banyak dikasih bantuan dari support dari platform. Tapi beda sama yang bikin konten. Bikin kontennya bagus, tapi tetap aja nggak bisa. Nah, gue tuh sampai kenapa sih kok lu gitu banget ya, kalau lu pikir-pikir sama-sama ngasilin duit. Ternyata gini, dia bilang di China di awal-awal TikTok Shop buka semua tuh beli dari konten. Tapi cuma dalam waktu 2-3 tahun gitu ya, atau sekarang tuh omset konten itu sekarang tinggal 10% dan 90% omset datangnya dari live streaming. Jadi kayak, kenapa kayak gitu? Apakah omset kontennya yang turun? Ternyata bukan omset kontennya yang turun, tapi omset live streamingnya yang bertumbuh tinggi sekali. Gitu. Jadi orang-orang top kreator gede pasti main di live shopping. Nah, live shopping ini juga, ini adalah sesuatu yang TikTok sendiri lagi prioritasin banget. Malah kayak gini ya, gue di TikTok sekarang tergabung jadi salah satu external certified trainer buat ngajarin seller dan affiliate creator gitu ya, tentang gimana caranya jalanin live streaming yang bagus gitu ya. Dan topik-topiknya banyak. Sebenarnya gue nggak ngambil topik tentang live streaming, spesialisasi gue di ads. Tapi si TikTok itu selalu minta buat bawain tentang live streaming. Kenapa tentang live streaming gitu kan? Gue juga kadang kayak, perasaan orang Indonesia bisa di live streaming. Ternyata begitu dilihat, kualitas live streaming Indonesia sama yang dari luar itu jauh banget berbeda langit guys. Kemarin gue dikasih lihat salah satu contoh video top kreator China di Douyin ya. Dia lagi live streaming jualan produk gitu ya, jualan produk. Kalau di Indonesia tuh ya orang tuh selalu kita kayak, ayo beli gitu ya, maksa gitu, ayo beli sekarang. Buat mereka tuh bahasanya terlalu pushy gitu ya. Sedangkan kalau di China tuh nggak gitu. Mereka tuh benar-benar ngasih lihat pakai cerita yang bagus, mendemonstrasikan produknya, dan orang pada belanja gitu loh. Bahkan satu live streaming itu yang komplit aja, itu tuh kayak timnya tuh bisa 20 orang buat ngerjain di balik live streamingnya. Saking segitu maksudnya majunya gitu loh live streaming di China gitu lah, yang top kreator tuh segede gitu buat dapetin penjualan. Nah ini juga nih sesuatu yang maksud gue banyak sekarang tuh nggak ngerti. Jadi buat kalian nih kalau misalnya gue pengen naik daun kayak gimana ya, lu bisa dengan belajar
Pertama nih, lu harus tahu karakter ini. Kedua, live streaming itu harus sesuatu yang bisa diprioritaskan. Meskipun gua tahu buat live streaming mahal, nggak apa-apa. Nah, live streaming itu mahal. Setelah live streaming kalian bisa ngapain? Sebenarnya tes dulu barang kalian itu bagus, siap diterima pasar atau enggak. Karena kalau barang kalian belum diterima pasar, kita nggak usah ngomong live streamingnya, kita nggak usah ngomong bikin konten, kita nggak usah ngomong apa-apa. Barang lo aja kagak laku, mau diapa-apain susah. Jadi step 1 adalah tes dulu barangnya laku apa enggak. Nah, gimana cara ngetes? Cara paling gampang pakai iklan. Karena dengan iklan itu tuh barang kalian itu bisa ketahuan, dikasih traffic, orang respon nggak? Orang mau nggak? Nah, kalau orang yang responnya banyak, kemungkinan lo dibeli tinggi. Kalau orang pada responnya dikit, ya susah dong, bener nggak? Nggak usah ngomong live streaming, nggak usah ngomong konten, nggak usah ngomong apa. Dan impulse buying segala macam tadi gue awas, lupain. Jadi yang pertama adalah tes barang lo bagus atau enggak. Kalau udah, baru nanti kita scale up. Buat seller, scale upnya apa? Mulai dari konten dulu, mulai dari nanti ke iklan dan konten. Nanti barulah ujungnya yang tadi gue udah kasih tahu di atas, yang kedepannya itu sangat jadi duit adalah live streaming. Gitu ya. Nah, cuman gue pengen tanya kalian yang baru nih, gue pengen tahu kalian ngapain jadi TikTok, tulis di komen apa yang kalian pengen pelajari, gue bakal bikinin di video berikutnya ya. Jangan lupa buat like dan share.